Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang lainnya ayo bantu subscribe biar channel ini lebih berkembang dan tentunya bermanfaat untuk kalian semua. Kita lanjut sesi yang kemarin ya, penjelasan mengenai cara bagaimana menggambar secara manual atau skill manual. Kemarin sampai mana ya, lakukan untuk dirimu sendiri. Kalau kamu ingin menggambar dengan bagus, untuk mendengarkan sanjungan masalah itu, bersiaplah untuk menderita. Ingatlah kamu perasaan ketika kamu begitu bangga dengan karyamu hingga seseorang berikutnya. Mengapa kebanggaanmu itu hilang begitu saja? Hanya karena orang asing yang menyatakan pendapatnya. Ketika kamu menggantungkan kebanggaan pada pendapat orang lain, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Malah kamu menggantungkan suasana hatimu kepada orang-orang yang tidak benar-benar peduli. Bahkan jika itu mempedulikanmu, seniman yang baik pada akhirnya kamu akan terus tertekan karena merasa tidak cukup baik. Dan apakah kamu lebih ingin menjadi seniman yang hebat dan stres, atau cukup menjadi seniman yang buruk tetapi bahagia? Jadi jika kamu merasa punya masalah semacam itu, simaklah. Ingat, kamu kan tak ingin menjadi seniman hebat. Kamu hanya ingin merasa bangga dengan karya-karyamu, dan untuk itu tiba-tiba kamu merasa harus jadi seorang profesional. Tidak mesti. Berhentilah membandingkan dirimu dengan mereka. Tapi lihatlah apakah kamu menjadi lebih baik dari kamu yang kemarin. Hanya itu yang kamu perlukan untuk merasa bangga. Sampai sini paham? Kamulah yang menentukan tujuanmu. Jadi jangan membuatnya sangat sulit untuk dicapai. Nikmati aja, slow. Kamu perlu menetapkan standar cukup baik untukmu sendiri. Jadikan hal itu menyenangkan, santai saja, dan jangan keras pada diri sendiri. Karena tidak bagus orang yang berarti selama bertahun-tahun kamu melakukannya untukmu sendiri dan hanya dirimu seorang. Belajarlah untuk merayakan kemajuan kecilmu, tidak peduli apa kata orang. Tahu apa mereka itu? Hanya ada satu tujuan.
hanya ada satu tujuan. Kamu mungkin punya banyak alasan untuk mulai belajar menggambar, tetapi kamu hanya punya satu tujuan. Tujuannya adalah untuk belajar cara menggambar. Belajar. Belajarlah. Karena belajar adalah kata kuncinya di sini. Karena kamu tidak bisa diajari menggambar sekali dan sekaligus. Ini adalah proses yang konstan dan tak akan pernah berakhir. Jadi jika tujuanmu adalah untuk dapat menggambar apapun yang saya mau dengan 100% menyerupai aslinya, kamu akan gagal. Paham? Karena tujuan ini tergantung pada apa yang kamu inginkan, bukan apa yang kamu bisa gambar. Dan keinginanmu berubah seiring keterampilanmu berkembang. Juga bayanganmu tentang realisme 100%. Bayanganmu akan adanya titik ujung hanyalah ilusi. Gak ada ujungnya, hanya ilusi. Sangat penting untuk memahami bahwa perjalanannya tak pernah berakhir. Selama kamu membayangkan ada tujuan yang harus kamu capai untuk bisa bangga dengan karyamu senimu, kamu tidak akan pernah merasa bangga. Belajarlah menghargai setiap tanda kemajuan kecil dan nikmati saja perjalanannya. Slow motion. Belajar adalah satu-satunya hal yang selalu kamu lakukan. Dan itulah satu-satunya tujuan yang tak akan berpindah kemanapun. Fokus. Jika kamu benar-benar membutuhkan tujuan yang lebih pasti, jangan ragu untuk membuatnya, tapi jangan gantungkan kebahagiaan dan kepercayaan dirimu pada tujuan tersebut. Itu tak ada gunanya. Dan bahkan saat mengupayakan tujuan-tujuan kecil itu, ingatlah bahwa ini semua adalah soal proses. Dan tidak terlalu penting kapan kamu mencapainya. Bab selanjutnya, keterampilan manual. Makin simpel tampak gambar secara keseluruhan, boleh jadi makin kurang keahlian. Kedengarannya lucu, tapi ini ada kaidahnya, namanya efek Dunning-Kruger. Pendeknya, makin sedikit kamu mengetahui sesuatu, makin banyak yang kamu pikir kamu tahu. Ini karena pengetahuan tentang
hal-hal yang tidak kamu ketahui itu juga adalah pengetahuan. Kamu mungkin berkata, saya tahu menggambar itu tak sederhana. Kalau begitu, saya juga bisa melakukannya. Tapi kamu hampir menangis jika gambarmu tidak seperti yang kamu inginkan. Jika kamu benar-benar tahu betapa sulitnya menggambar sesuatu dengan benar, kamu tidak akan begitu frustasi. Jelas, itu pasti sangat sulit. Saat kamu melihat seorang seniman terampil menggambar mahakaryanya dan kamu tidak tahu bagaimana bisa begitu, kamu mungkin akan menimpakan semuanya pada bakat. Ini jelas menandakan bahwa kamu seorang pemula. Begitu kamu lebih maju dari ini, sekalipun hanya sedikit, jika kamu mencoba belajar cara menggambar, kamu akan mengerti bahwa ini bukan soal kecekatan seseorang. Ketika kamu masih sangat pemula, kamu pikir yang diperlukan hanyalah menggambarnya saja. Saya membagi keterampilan menggambar yang paling penting ke dalam 4 tahap. Video sebelumnya sudah saya sebutkan ada 4 tahap cara menggambar. Sampai sini paham? Terima kasih. Lanjut video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.